Selamat datang di materi pembelajaran yang ke-8, kursus online cara cerdas mengatur penghasilan, bebas stres di setiap akhir bulan. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang ngerasa kok uangnya atau gaji yang dihasilkan itu nggak pernah cukup? Atau tabungan nggak pernah nambah meskipun gaji udah pada naik, gaji udah naik, setiap tahun gaji naik, tapi tabungan nggak nambah. Well, teman-teman, kamu nggak sendirian. Banyak banget di luar sana karyawan yang tanpa sadar melakukan kesalahan keuangan yang sebenarnya ini mereka bisa hindari. Nah, di materi ini kita akan kupas tuntas apa aja kesalahan-kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh karyawan. Dan tentu saja gimana cara mengatasinya. Nah, penasaran seperti apa pembahasannya? Yuk, simak terus sampai selesai. Nah, ini adalah kisi-kisi pembahasan yang akan kita bahas di dalam materi kali ini. Kesalahan yang pertama atau yang paling sering timbul itu adalah tidak membuat anggaran secara bulanan. Artinya mereka tidak membuat anggaran perencanaan. Nah, jadi pada intinya ketika kita tidak membuat anggaran, maka ada banyak problem yang akan terjadi. Misalnya banyak yang berpikir, ngapain sih bikin anggaran, repot banget, rempong gitu ya. Kan saya juga udah tahu penghasilan saya juga udah tahu penghasilan saya dihabiskan untuk apa saja. Tetapi kenyataannya teman-teman, nah ini kenyataannya ya, tanpa anggaran, pengeluaran kecil yang nggak terencana ini bisa jadi sebagai pemborosan. Contoh teman-teman ya, ini contohnya, teman-teman beli kopi sebesar 30.000 per hari. Nah dalam sebulan itu kan jadinya 900.000 nih. Kalau kita kalikan dalam setahun, itu artinya sekitar 10,8 juta Anda boros-boroskan untuk hanya membeli kopi. Nah ini untuk kesenangan. Contohnya tadi ya teman-teman beli kopi, fakta menunjukkan bahwa membeli kopi atau kebiasaan ngopi misalnya ini menghabiskan hingga 10 juta per tahun. Nah Anda cek tabungan Anda, ada nggak 10 juta per tahun? Nah jika ternyata Anda nggak mampu nabung, maka Anda perlu tinjau kembali. Nah, adapun solusinya, gunakan metode yang sederhana untuk Anda menghindari pemborosan. Nah, sederhananya ini bisa menggunakan amplop atau aplikasi. Nah, aplikasi untuk pengelolaan keuangan. Tapi kita menyarankan bahwa ini Anda gunakan template yang sudah dibagikan. Nah, tentukan batas pengeluaran harian juga teman-teman. Ini yang tidak kalah penting. Tentukan batas pengeluaran harian yang mana ini menjadi kebiasaan Anda pada akhirnya. Sesuaikan dengan anggaran sehingga tetap realistis. Nah, berikutnya, kesalahan yang kedua adalah hidup dari gaji ke gaji atau red race syndrome. Nah, sindrom ini teman-teman ternyata menimbulkan masalah. Jadi, semua gaji yang dihasilkan itu habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi nggak ada alokasi untuk tabungan, apalagi untuk investasi. Nah, ketika ada kejadian darurat, maka terpaksa teman-teman harus pinjam atau menggesek kartu kredit atau harus ngutang. Nah, oleh karena itu ini perlu Anda atasi. Nah, contoh teman-teman, setiap habis gajian misalnya, mungkin Anda perhatikan sekeliling Anda. Nah, ini contohnya teman-teman, ketika waktu gajian, belum bulan berjalan sudah ada nih yang kesulitan keuangan atau ada yang sudah kasbon dengan bagian keuangan di kantor sehingga teman-teman kasihan sekali untuk melihat orang tersebut. Nah, contoh nyata gini teman-teman, ketika seorang karyawan gajinya selalu habis di akhir bulan, maka ketika ada kejadian darurat misalnya motornya rusak parah dan dia harus pinjam, akhirnya pinjol gitu ya, sehingga terjerat hutang. Nah, bukan tidak mungkin ya terjerat hutang dengan cara tidak memiliki dana darurat. Apa solusinya teman-teman? Sekarang kalau Anda tahu, apa solusinya ketika kita tidak memiliki dana darurat? Solusinya adalah menerapkan prinsip 50, 30, dan 20 sebagai pedoman untuk membuat anggaran. Pertama tadi kan kesalahannya nggak bikin anggaran. Yang kedua, hidup dari gaji ke gaji. Ya, kuncinya solusinya bikin anggaran yang realistis. Sisihkan pertama kali ketika gaji ini masuk teman-teman. Jadi bukan setelah gajinya dihabiskan. Nah, contoh misalnya ketika pertama kali gajian bulanan ini hanya cukup untuk bertahan hidup. Belum ada net cash flow-nya. Nah ini tentu saja ketika kita melakukan hal ini, maka kesulitan kita di akhir bulan. Nah oleh karena itu
kebiasaan ini mesti Anda hentikan secepatnya. Oke, sekarang kesalahan yang ketiga, kenaikan gaya hidup sesuai dengan kenaikan penghasilan. Jadi saat gaji naik, penghasilannya naik, bebannya juga ikut naik. Akibatnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam kondisi finansialnya. Contohnya misalnya, awal menjadi karyawan biasa, katakan seperti itu, seorang karyawan biasanya makan di warteg. Sebut saja namanya Riko ya teman-teman. Setelah naik jabatan atau promosi jabatan, dia mulai rutin makan di restoran atau mau ngafe gitu ya. Akhirnya, sejak naik jabatan dia ngafe atau makan di restoran mahal, dan tabungannya, meskipun gajinya naik, tabungannya tetap nol. Kasihan teman-teman. Jadi, kebiasaan makan yang dulunya dia makannya sederhana ketika gaji naik, dia lifestyle-nya juga ikut meningkat. Pada akhirnya, tabungannya tetap nol. Nah, gimana solusinya teman-teman? Jadi, yang pertama tetapkan batas gaya hidup. Kalau gajinya naik, sisihkan juga sebagian besarnya untuk tabungan dan investasi. Nah, jadi meningkatkan tabungan dan investasi itu didahulukan. Nah, kemudian berikan diri Anda reward. Reward ini untuk Anda tetap sesuai anggaran, Anda berikan reward. Nah, karena ketika Anda berhasil belanja sesuai dengan anggaran, tanpa adanya reward, maka Anda akan malas untuk melakukan di berikut. Berikutnya, kesalahan yang ketiga atau yang keempat, teman-teman. Nah, ini abai terhadap dana darurat. Maksudnya gimana, teman-teman? Banyak di antara karyawan ini mengabaikan asuransi dan dana darurat. Akan terjadi banyak problem, teman-teman. Jadi, banyak karyawan merasa asuransi dan dana darurat ini nggak penting. Sehingga mereka rentan terhadap kejadian-kejadian tak terduga. Misalnya tidak sedikit karyawan yang akhirnya ngutang ketika mereka mendadak harus dirawat di rumah sakit. Atau karena nggak punya asuransi kesehatan, mereka mesti membayar sejumlah uang dari gaji. Ya, akhirnya kebutuhan bulanannya ini mereka jadi berantakan. Atau bahkan mereka ngutang untuk membayar biaya rumah sakit. Nah, ini kan nggak keren seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita sakit, sehingga harus dirawat, kita jadi ngutang. Kan repot gitu ya. Nah, akhirnya kita perlu menyiapkan yang namanya dana darurat sebesar 3-6 bulan dari pengeluaran rutin. Nah, pertimbangkan untuk memiliki asuransi dasar, misalnya tentang kesehatan dan asuransi jiwa, yang tentunya sesuai. Kesalahan yang kelima adalah mengandalkan hutang konsumtif. Jadi, banyak di antara kita yang mengandalkan kartu kredit atau pinjol, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bunga yang tinggi justru membuat kita akan semakin kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan. Seorang karyawan yang justru mengandalkan hutang, apalagi membeli gadget misalnya atau cicilan kartu kredit tanpa memperhitungkan pengeluaran lain, akibatnya ini tentu saja akan membengkak cicilannya dan harus menunda membayar tagihan lain. Nah, itu kan tambah repot gitu ya. Gimana solusinya? Nah, jadi solusinya adalah menghindari penggunaan kartu kredit untuk hal-hal konsumtif. Lalu fokus lunasi hutang dengan bunga yang tinggi terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman punya hutang, lunasi hutangnya yang bunganya tinggi. Jadi, gunakan prinsip beli jika kita mampu bayar lunas. Nah, ini beli cash lah ya, teman-teman. Kalau kita nggak mampu beli cash, sebaiknya kita tunda untuk membeli barang. Fokus dulu pada penggunaan yang sifatnya jangka panjang. Kesalahan yang keenam, tidak belajar tentang literasi keuangan. Nah, ini teman-teman banyak sekali karyawan yang memang nggak mau belajar tentang literasi keuangan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mengambil kursus ini, saya sangat apresiasi Anda membuat langkah maju untuk mengelola keuangan. Jadi, ketika tidak bijak secara keuangan, tidak belajar tentang literasi keuangan, maka mereka tidak tahu cara mengelola keuangan yang baik dan nggak pernah mau belajar. Akibatnya terjebak dalam pola yang sama setiap bulan. Ingat tadi red race syndrome itu, jadi dia mutar di situ aja. Jadi perputaran-putarannya ya siklus itu. Setiap kali terima gaji, bayar hutang, habis. Ngutang lagi, seperti itu. Jadi solusinya mulai belajar pada sumber-sumber terpercaya. Misalnya lewat kursus ini, teman-teman sudah membuat satu langkah maju. Atau teman-teman membeli buku misalnya terkait dengan perencanaan keuangan, atau mendengarkan podcast-podcast yang sifatnya edukatif. Kemudian berikutnya terapkan
ilmu yang Anda peroleh, meskipun dalam lingkup yang terkecil. Nah, misalnya dalam pembelajaran ini kita membagikan template untuk membuat anggaran dan memantau pengeluaran setiap bulan untuk tracking. Nah, itu langsung Anda terapkan. Jadi ada praktikal itu ya, ada solusi praktis yang bisa Anda lakukan. Oke, teman-teman, kesalahan keuangan ini sebenarnya sesuatu yang wajar, tapi kabar baiknya kamu bisa memperbaiki dan kita bisa berubah. Jadi jangan takut untuk memulai langkah kecil. Karena perubahan besar dimulai dengan satu keputusan dan langkah kecil yang telah Anda ambil. Salah satunya adalah dengan mengikuti kursus yang Anda ikuti sekarang. Nah, di pembelajaran yang ke-9 ini, Anda telah belajar apa saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan sehingga kondisi keuangan tidak membaik. Nah, di pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran minggu ketiga, yakni memaksimalkan pemasukan atau penghasilan tambahan. Nah, ini tentu nggak kalah seru, jadi teman-teman jangan sampai Anda lewatkan, dan sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Saya Daniel dan salam satu frekuensi.